Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang retrofit ya, retrofit di dalam pemrograman Android Kotlin ya. Jadi tampilannya seperti ini. Saya coba demonstrasikan dulu programnya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini diambil dari data ya, dari database. Nah, dari database-nya nanti kita butuh yang namanya service ya. Misal saya akan menambahkan sebuah data seperti ini ya, saya tinggal klik icon tambah ya pada Android-nya, kemudian saya masukkan namanya, misalkan namanya Fani ya, misalkan prodinya D4 elektro misalkan ya, elektro, kemudian judul proyek akhirnya misalkan sistem Android ABCD. Nah, ketika sudah selesai di entry kita simpan. Nah, nanti datanya ini akan tersimpan ke dalam database ya, database. Jadi materi yang sebelumnya kita belajar tentang SQLite, nah sekarang kita belajar tentang CRUD, di mana datanya itu terkoneksi ke dalam database ya. Nah, kemudian selain kita bisa menambahkan data, kita juga bisa mengubah ya, ubah, tinggal diklik, ubah. Nah, apa data mana yang mau diubah, field mana yang mau diubah. Misalkan Faninya saya tambah S. Kemudian ininya sistem ABCDE misalkan ya. Kemudian kita ubah, maka data akan terubah. Atau misalkan dari list ini mau kita hapus misalkan. Si data si Ricky A ini mau kita hapus, tinggal kita tekan, kemudian kita hapus. Data akan terhapus. Nah, bagaimana sih membuat sistem seperti ini? Nanti saya akan jelaskan ya, nanti kalian bisa praktekkan di lab. Pertama, kalian harus buat database-nya dulu ya. Saya close dulu ya ininya. Emulatornya saya close. Pertama, kalian harus buat database-nya terlebih dahulu ya di MySQL. Nama database-nya misalkan saya buat DB proyek akhir ya di sini ya. Kemudian di dalam database saya punya table namanya tbl_pa ya, proyek akhir. Kemudian saya punya structure ID, nama, prodi, judul ya. Kemudian ini tipenya seperti ini. ID integer, nama varchar, prodi varchar, judulnya teks ya. Karena misalkan judulnya terlalu panjang misalkan. Nah, ini ukurannya seperti ini ya. Nah, ID-nya itu integer auto increment. Kemudian selain database, kalian juga harus mempunyai service ya. Service di dalam htdoc-nya seperti ini. Saya buat folder namanya proyek akhir ya. Kemudian di sini saya punya services-nya seperti ini. Sebelum saya buat services, saya buat koneksinya terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini. Nah, saya punya koneksi, hostnya, user, password, sama DB. Database yang kalian buat tadi, kemudian connect ya, MySQL connect. Ini seperti biasa ya, database biasa, koneksi PHP yang sederhana seperti ini. Nah, kemudian saya punya services untuk create ya. Create itu adalah untuk menambahkan data. Seperti ini, codingannya seperti ini ya. Saya punya respon. Kemudian di sini saya punya nama, prodi, judul. Nah, ini saya sesuaikan dengan field yang ada di dalam database ya. Seperti ini, nama, prodi, judul. Nah, itu saya kaitkan dengan yang ada di dalam database. Nah, ini saya gunakan post ya, seperti ini post. Kemudian di sini ada perintah query namanya insert into ya. Insert itu nama tabelnya, kemudian field yang mau dimasukkan yang mana, datanya seperti apa. Nah, ini perintah untuk insert data ya, seperti ini. Nah, ini MySQL Connect, $Connect. Nah, $Connect ini adalah koneksi yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, ini. Jadi ini kita require ya, require koneksi.php. Kita require-kan seperti ini. Nah, kemudian di sini dia akan mengecek kalau misalkan ternyata ceknya lebih daripada 0, maka dia akan mengeluarkan pesan simpan data berhasil di dalam Android-nya ya, Android-nya seperti itu. Kalau misalkan ternyata kodenya 0, maka data gagal tersimpan ya, seperti ini.
Nah, ini create-nya seperti ini ya. Codingannya silakan dibuat. Nah, di sini saya punya responnya, kita gunakan JSON ya, JSON encode seperti ini. Saya gunakan JSON encode untuk create-nya. Nah, setelah create-nya selesai saya akan buat services untuk menghapus ya, delete ya. Delete, sintaknya seperti ini. Saya require koneksi PHP lagi ya, yang ini. Kemudian di sini saya gunakan post juga sama. Kemudian ID yang saya panggil adalah ID-nya. Si ID-nya ID berapa sih? Nah, di sini saya gunakan perintah query ya, query delete from nama tabelnya, where ID-nya, ID berapa? ID yang mau dihapusnya ID yang mana? Kemudian saya MySQL query, kemudian saya eksekusi perintahnya. Nah, kalau misalkan ternyata dari hasil ceknya lebih daripada 0, maka dikatakan dia data berhasil dihapus. Kalau misalkan ternyata tidak, maka gagal menghapus data. Silakan dicoba ya. Nah, kemudian saya hubungkan ke JSON encode ya. Jadi respon tersebut dikonversi ke dalam JSON ya, format JSON. Silakan dibuat untuk services delete-nya ya. Oke, setelah itu kita akan buat services untuk get ya, untuk mengambil data. Nah, di mana get ini tujuannya adalah misalkan ada data yang mau kita ubah datanya. Nah, ini saya punya file namanya get.php. Nah, ini saya gunakan post. Kemudian ID-nya saya ambil. ID-nya saya ambil. Saya gunakan query select ya di sini ya, berdasarkan tabel PA where ID-nya ID berapa ya. Kemudian dia akan melakukan eksekusi query ya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ditemukan, maka kodenya 1, maka pesannya adalah data tersedia. Kemudian dia akan mengambil data tersebut ya. Misal contoh, misalkan ID yang diambil adalah 8, maka data ini, data Pani S, Limpat Elektro, sistem Android ABCDE, ini akan diambil gitu ya. Akan ditampilkan ke dalam form yang ada di Android ya, seperti itu. Nah, ini ya seperti ini. Nah, seperti ini. Silakan dicoba dibuat ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya akan melakukan retrieve ya. Retrieve ini artinya saya akan mengambil data ya, menampilkan data ya. Di sini retrieve-nya seperti ini, sama seperti sintaks sebelumnya. Di sini saya gunakan select ya, select bintang from tabel underscore PA. Jadi data-data yang ada di tabel PA itu akan ditampilkan. Nah, query-nya seperti ini. Nah, ini saya akan kaitkan ID-nya saya ambil, namanya saya ambil, prodi-nya saya ambil, judulnya saya ambil. Nah, codingan untuk retrieve-nya seperti ini, silakan dicoba. Kemudian yang terakhir untuk update ya, update codingannya sama ya di sini. Cuma di sini query-nya adalah update ya, perintah query ya. Jadi ID-nya saya ambil, namanya saya ambil, prodi-nya saya ambil, judulnya saya ambil dari data yang sudah dimasukkan. Kemudian saya gunakan perintah update di sini seperti ini. Berdasarkan ID-nya, ID berapa, data ID yang mana yang mau diubah. Nah, kalau misalkan ternyata dia lebih daripada 0, maka kodenya adalah 1, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Kalau selain itu, maka kodenya 0, data gagal diubah. Kemudian di sini format JSON-nya seperti ini. Silakan dibuat terlebih dulu untuk update ya. Untuk services update-nya seperti ini.
Oke, setelah selesai kita membuat services ya, services PHP-nya, kita bisa mengaksesnya ya di sini ya, di proyek akhir ya. Nah, di sini kita gunakan IP yang sama dengan jaringan ya. Itu bisa kalian cek di IP config ya. IP config. Nah, jaringan yang samanya itu berapa IP-nya? Nah, kalau saya berarti ini ya, 10.10.70.45 yang ini ya. Kemudian saya kaitkan dengan folder yang htdoc tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini 10.10.10.70.45 ya. Kemudian di Android-nya juga harus mempunyai jaringan yang sama seperti ini. Nah, ini data yang akan kita services ya, yang akan kita gunakan. Oke, setelah selesai kita buat servisnya, kita akan ke Android-nya ya. Codingan Android-nya bagaimana sih? Di dalam pemrograman Kotlin ya, kita gunakan Kotlin. Oke, yang pertama kalian buat dulu stringnya ya. Stringnya seperti ini. Jadi sistem yang akan kita buat ini adalah sistem pendataan proyek akhir ya. Proyek akhir. Nah, di sini saya gunakan string, saya masukkan dulu ya. Ada nama, ada prodi, ada judul, ada daftar, simpan, ubah, dan delete ya. Hapus. Nah, nanti string ini akan berhubungan dengan layout ya, layout. Akan berhubungan pada layout. Oke, nah kalau ini udah selesai, kita akan ke Gradle terlebih dahulu ya. Jadi, kita akan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya gunakan compile SDK-nya 33 ya. Versi 33, target SDK-nya juga 33. Nah, ini services yang saya gunakan ya. Sinkronisasi implementasi yang saya gunakan. Di sini saya gunakan core KTX-nya adalah 1.9.0 ya. 0. Kemudian ini yang saya gunakan ya. Ada recycle view, ada card view, kemudian ada retrofit. Nah, ini yang paling penting ya, retrofit. Kemudian di sini ada converter JSON ya, JSON. Nah, untuk materi JSON kan sudah dipelajari pada minggu sebelumnya ya. Bagaimana sih membuat aplikasi atau mengambil data yang sudah diolah dengan format JSON ya. Nah, kita gunakan converter JSON ya. Kemudian ini material desainnya seperti ini. Nah, ini untuk implementation ya, implementation yang saya gunakan. Nah, silakan dibuat ya, silakan ditambahkan. Kemudian jangan lupa lakukan sinkronisasi terlebih dahulu ya, yang ada di atas ini. Oke, setelah selesai kita melakukan Gradling ya, sinkronisasi. Nah, kita akan membuat layout ya, layout. Nah, sebelum kita membuat layout, saya akan membuat drawable-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya punya edit text style ya, text style. Codingannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Saya gunakan radiusnya 10 dp, bottom-nya 10 dp dan sebagainya. Ini saya kecilin lagi ya, saya kecilin. Kemudian saya punya drawable IC_add ya, untuk tambah ya, seperti ini. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan plus ya, tombol plus seperti ini. Saya kecilin lagi ya. Saya tampilkan kodenya ya, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan ini, seperti ini. Nah, kode plus ini. Nah, ini. Kemudian ini IC Launcher background-nya seperti ini. Kalau ini biasanya udah bawaan dari ininya ya, dari Android Studio-nya seperti ini. Kemudian ini background-nya seperti ini ya. Ini juga sudah bawaan dari ininya ya, dari sananya ya. Ini udah bawaan dari ini ya. Nah, kemudian kita akan buat activity main-nya, layout-nya ya. Activity layout-nya seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan activity main ya. Nah, di sini ada nama, ada prodi, ada judul proyek akhir. Nah, ini saya kaitkan pada kelas main activity ya. Main activity, nah itu ada di sini.
activity, main activity. Nah kalau misalkan untuk pertama kali ini nggak usah dimasukin, nggak apa-apa, dihilangkan saja nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada ya, kelas main activity-nya belum ada, ini dihilangkan aja nggak apa-apa. Nah ini codingannya seperti ini, silakan dicoba ya. Tampilannya seperti ini. Nah ini tujuannya adalah untuk membuat list seperti ini ya. Ada nama, ada prodi, ada judul proyek akhir. Nah silakan dibuat kodenya seperti ini. Nah di sini saya gunakan sweeper fresh layout ya. Sweep fresh layout seperti ini. Kemudian saya gunakan recycle view ya, recycle view seperti ini ya. Nah ini saya gunakan layoutnya adalah card item ya. Itemnya seperti ini. Silakan dicoba ya. Nah, setelah selesai kita membuat layout activity main-nya ya, codingannya seperti ini. Di sini ada progress bar ya, progress bar, related layout, tampilan seperti ini. Kemudian saya akan buat layout untuk card item ya, card itemnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi antara activity underscore main dengan card item ini ada hubungan. Jadi yang pertama kali kalian buat adalah card itemnya dulu ya. Card itemnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini kita tinggal panggil nantinya di activity main-nya tuh tinggal panggil. Nah seperti ini. Nah makanya di sini ada hubungannya dengan add layout underscore card item. Artinya dia akan berhubungan pada layout card item ini. Jadi yang pertama kali yang kalian buat adalah card itemnya terlebih dahulu ya. Baru activity main-nya. Nah, untuk card itemnya seperti ini tampilannya ya. Codingannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Nah, codingannya seperti ini. Nah, untuk listnya ada nama, kemudian ada prodi ya untuk text view-nya ya, ada judul. Jadi ada nama, ada prodi, dan ada judul. Nah, di sini saya gunakan linear layout ya. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah card itemnya udah kalian buat, baru ke activity main-nya. Nah, ada hubungannya tuh yang ada di sini. Codingan ininya. Add layout underscore card underscore item. Nah, berarti dia hubungannya ke sini. Jadi ininya dulu dibuat, card itemnya baru activity main. Kemudian progress bar ya. Jadi ketika misalkan ada koneksi ya, misalkan terputus ataupun ada update data, nanti ada progress bar di dalam Android-nya. Kemudian ini button tambah itu seperti ini, yang ada ini, ada plus gini ya, itu button tambah. Nah di sini kayak saya gunakan material ya, saya gunakan material floating action button ya seperti ini. Nah, setelah selesai membuat activity underscore main-nya, kita akan buat activity tambah. Apa sih tujuan untuk layout activity tambah? Tujuannya adalah untuk form penambahan ya, tambah data ya. Nah, di sini ada nama, ada prodi, ada judul proyek akhir, kemudian ada button simpan. Nah, ini di sini saya gunakan edit text ya. Jadi si user akan memasukkan ya di dalam aplikasi Android-nya, dia akan memasukkan nama, prodi, dan judul proyek akhir. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, di sini background-nya saya gunakan drawable edit text style yang sudah kita buat sebelumnya ya, edit text style yang ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini edit text judul ya.
Kemudian ini button simpannya. Kemudian yang terakhir kita akan buat layout untuk ubah ya, ubah seperti ini. Desainnya sama ya seperti yang tadi. Sebenarnya bisa kita buat, kita kaitkan ke activity tambah sih kalau misalkan layoutnya sama sih. Kita bisa gunakan ini gitu ya. Tapi saya buat dua ya nggak apa-apa. Nah ini untuk yang activity, ubah activity ya. Jadi yang form ini ataupun layout ini akan berhubungan pada ubah activity. Oke, karena kita sudah buat layout activity ubahnya, nanti kita akan ke bagaimana sih membuat codingannya ya di dalam Kotlin ya. Oke, di sini saya ke kelas com.Ricky CRUD PA ya, com.Ricky CRUD PA seperti ini. Nah, di sini saya punya package ya, ada activity, ada adapter, ada API, sama ada model. Saya akan ke model terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya punya kelas ya, namanya adalah responsive model ya. Codingannya seperti ini, tujuannya adalah untuk merespon ya dari model yang kita buat tadi. Nah, ini. Codingannya seperti ini. Silakan dibuat terlebih dahulu ya untuk respon modelnya. Di sini saya punya metode ya, namanya get kode, kemudian get pesan ya. Jadi kodenya berapa sih yang kita ambil. Jadi ketika misalkan kita akan melakukan insert misalkan, nanti akan merespon tuh JSON yang sudah kita create tadi akan dipanggil ya. Kira-kira kodenya berapa? 0 atau 1. Kalau misalkan 1 berarti data berhasil insert atau ditambahkan. Tapi kalau misalkan selain itu, maka pesannya data gagal gitu. Ini digunakan untuk merespon ya, respon dari JSON-nya ya seperti ini. Nah, ini silakan dibuat terlebih dahulu ya untuk respon modelnya, kelasnya seperti ini. Kemudian pada package model juga saya punya kelas namanya data model ya, data model. Nah, ini tujuannya adalah untuk meng-get ya, get ID, get nama, get prodi, dan get judul. Seperti ini, silakan dibuat untuk data modelnya. Jadi ada ID, ada nama, ada prodi, dan judul. Nah, setelah selesai kita membuat modelnya, kita akan ke package API ya, API di sini. Nah, di sini saya punya kelas namanya retro server ya, di sini ya, retro server. Nah, di sini saya gunakan retrofit ya, retrofit. Nah, di sini saya gunakan IP yang di-create tadi. Kemudian ini nama folder yang dibuat tadi ya, proyek akhir. Nah, ini IP-nya berapa dengan jaringan yang sama ya. Jadi ketika misalkan kita bisa menggunakan HP juga bisa, asalkan IP-nya itu atau jaringannya itu sama ya, sama. Seperti ini. Nah, ini untuk yang retro servernya seperti ini ya. Nah, setelah kita membuat retro server pada package API, kita akan buat API request data. Nah, codingannya seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk merequest sebuah data ya, apakah datanya mau dihapus ataupun mau diambil dan sebagainya. Di sini ada get atau post ya yang mau digunakan. Kemudian di sini juga ada form URL encode ya. Kodenya seperti ini, silakan dicoba. Nah, untuk yang ini retrieve.php, create.php ini disesuaikan dengan nama file yang dibuat tadi ya. Yang dibuat tadi. Nah, seperti ini. Ini ada get, ada update ya. Update berarti dia akan mengupdate data nama, prodi, judul berdasarkan ID-nya. Nah, ID-nya ya. Dan untuk get-nya berdasarkan ID-nya. Kalau delete ID-nya juga. Nah, kalau ini create ya. Jadi yang saya akan tambahkan nama, prodi, judul. ID-nya enggak, karena ID-nya auto increment ya.
Selesai kita membuat API request datanya, kita akan ke adapter ya. Adapter, package adapter. Kemudian saya punya kelas ya, namanya adapter. Adapter seperti ini. Nah, adapter ini gunanya adalah untuk melakukan pengolahan data ya. Apakah datanya mau disimpan, apa mau diupdate, dan sebagainya. Ini package yang saya gunakan ya. Saya gunakan Android X. Retrofit-nya saya import ya. Kemudian list adapternya seperti ini. Di sini ada metode namanya holder data ya, data. On bidding view holder ya seperti ini. Nah ini saya gunakan set ya, set data. Jadi nilai yang sudah diperoleh, saya akan melakukan set. Set ID-nya, nama, prodi, dan judul ya. Judul. Kemudian nih get item count-nya seperti ini. Kemudian di sini ada holder data, ada nama, FID, VID ya, VID, VNama, VProdi, VJudul. Nah ini saya akan memasukkan ke dalam ininya, formnya. Apabila dihapus ya, kalau yang ini ya, kalau misalkan dihapus, dia akan melakukan ke dalam metode delete data di sini. Artinya dia akan menghapus data. Apabila pesannya ubah, maka dia akan melakukan get data, dia akan mengambil datanya. Apa sih yang dilakukan delete data? Nah, ini metodenya. Jadi saya ambil API request datanya, kemudian pesannya apa, kemudian ditampilkan. Kalau misalkan ternyata pesannya berhasil, maka kodenya tuh 1 ya. Kalau misalkan ternyata kodenya 0, berarti dia gagal. Yang ini ya, gagal menghubungi server. Nah ini metode untuk get data seperti ini. Nah ini get datanya seperti ini. Get data ini tujuannya adalah untuk mengambil datanya ya, data yang ada di dalam database berdasarkan ID kita ambil. Makanya di sini ada get ya, get kemudian put extra ke ubah activity.class. Jadi saya punya kelas namanya ubah activity. Nah, kalau misalkan ternyata gagal, maka dia akan menampilkan pesan gagal menghubung ke server ya. Nah, silakan dicoba. Setelah selesai kita membuat adapternya, nah kita akan buat activity-nya ya. Nah, ini yang paling penting nih. Di sini saya punya 3 kelas ya Kotlin ya, main activity, tambah activity, dan ubah activity. Nah, main activity ini adalah ketika pertama kali diakses ya. Nah, di sini silakan dicoba, diketik ya, silakan dicoba. Nah, di sini ada recycle view, kemudian adapter. Jadi main activity ini adalah dia akan menampilkan data ya, datanya terlebih dahulu. Data yang ada di dalam database ditampilkan. Di sini ada retrieve data ya. Jadi saya ada metode retrieve data yang akan terhubung dengan services retrieve tadi. Nah, ini ada button tambah, kalau misalkan icon hijau tambah plus tadi diklik, maka dia akan menuju ke tambah activity. Nah, ini retrieve datanya, seperti ini codingannya. Di sini saya gunakan adapter kelas adapter ini ya, yang ada di sini.
Kalau ternyata gagal, maka dia akan menampilkan gagal terkoneksi. Nah, ini untuk main activity, silakan dicoba. Oke, sekarang kita ke tambah activity ya. Tambah activity adalah sebuah aktivitas untuk menambahkan data ya. Data. Di sini ada nama, ada prodi, ada judul, ada button simpan. Nah, ini nanti akan kaitannya pada activity tambah, pada layout activity tambah. Seperti ini. Di sini saya akan kaitkan kepada layout ini ya. Kemudian saya kaitkan dengan field nama, kemudian prodi, judul yang ada di layout activity underscore tambah. Nah, kalau misalkan ternyata si usernya masukinnya tidak dimasukin ya, maka akan keluarannya adalah masukkan nama. Kalau misalkan kosong ya nggak lupa dimasukkan misalkan si fieldnya, maka akan tulisannya adalah masukkan. Itu juga dengan prodi maupun judul PA seperti ini. Nah, kalau misalkan ternyata semuanya terisi, dia akan melakukan ke metode create data. Data ini akan berhubungan ke services create ya, create PHP yang tadi ya, akan menampilkan ya. Nah, dia akan menampilkan pesan kalau ternyata dari format JSON-nya misalkan kodenya 1, maka dia akan dikatakan berhasil ya, data tersimpan. Nah, kalau gagal, maka gagal terkoneksi. Nah, silakan dibuat untuk tambah aktivitinya. Kemudian yang terakhir adalah ubah activity ya. Ubah activity. Di sini juga sama, saya gunakan retrofit ya, seperti ini. Nah, ini saya akan kaitkan pada layout activity ubah di sini, activity ubah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini saya akan get ya, get text. Jadi saya ambil teksnya, kemudian saya akan ke metode update data. Jadi data yang ada di isian nama prodi judul yang ada isinya itu akan diambil datanya. Itu makanya ini get text ya. Kemudian dia akan ke metode update data. Kemudian dia akan ke services update tadi, update PHP tadi ya, seperti ini. Nah, kalau gagal dia akan membuat notif gagal terkoneksi. Nah, ini untuk yang ubah activity ya, silakan coba. Kemudian kita akan menambahkan di Android manifest-nya, jangan lupa kita tambahkan permission internetnya ya. Kemudian activity ininya jangan lupa ditambahkan ubah activity dan tambah activity. Nah, ini ditambahkan activity di sini. Ini berdasarkan package yang ada di sini ya. Package-nya kan activity, makanya activity.ubah activity, activity.tambah activity. Itu juga dengan main activity ya. Kemudian ini jangan lupa ditambahkan ya, untuk clear text traffic-nya true, jangan lupa ditambahkan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk manifest, silakan ditambahkan. Sekarang kita akan coba run ya. Kita coba run. Silakan dicoba untuk yang main activity dan ubah ya, sambil kita menunggu hasil runningnya ya. Nah, ini ya, sebentar ini saya close dulu ya. Oke. Bentar, ini masih dalam proses. Bentar, saya stop dulu ya, saya stop dulu. Stop dulu. Nah, ini ya, yang ini tadi ya aplikasinya. Saya close. Nah, ini ya. Misalkan saya tambahkan lagi datanya, misalkan Dono, close. Ininya close. Root PA gini ya, root PA. Saya tambahkan data, misalkan namanya adalah Dono. Prodi D4 TRPL. Kemudian judul PA-nya adalah sistem ABD. Sudah kita simpan.
Nah, maka data akan tersimpan ya. Kemudian kita akan cek di dalam database-nya ya, di sini ya. Kita akan cek. Nah, muncul nih Dono, D4, TRPL, sistem ABCD ya. Itu juga kalau misalkan kita mau kita hapus ya, kita tahan, hapus misalkan. Data berhasil dihapus. Ketika kita refresh di sini ya, maka data yang di dalam database juga terhapus. Nah, itulah materi ya untuk CRUD retrofit ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan.